Halo gengs, balik lagi di YouTube channel Volcanico Lea Widiarsa. Dan hari ini kita mau buat video soal video ini tuh tentang tempat-tempat recommended yang kira-kira seru banget didatengin setelah pandemic COVID-19 ini berakhir. Nah, sekarang salah satu tempat yang kita mau bahas di sini adalah Yogyakarta. Kenapa Yogyakarta? Karena Yogyakarta tuh tempat wisata yang nggak menguras budget kita. Iya, karena kan pasti kan setelah pandemi ini berakhir, pemasukan orang-orang di mana-mana pasti kan menipis. Banyak yang menurun, mungkin ada bukan menurun juga, malah mungkin ada yang sama sekali nggak ada pemasukan gitu. Nah, jadi kalau misalkan yang udah nggak sabar mau liburan, mendingan ke Jogja aja. Kita bakal bahas transportasinya, tempat wisata, makanan, dan penginapannya. Yogyakarta merupakan kota yang terkenal wisata sejarahnya. Tak hanya bisa menikmati objek wisata murah, harga makanannya pun cukup bersahabat di kantong. Jadi ada banyak sekali pilihan transportasi untuk menuju Yogyakarta bagi teman-teman yang berada di Pulau Jawa. Tinggal pilih aja, bisa naik pesawat, naik kereta, naik bis, ataupun kalian kalau mau naik kendaraan pribadi, kalian mau naik motor mungkin, yang kalau nekat bisa juga. Atau yang lebih safety ya naik mobil gitu. Nah, tadi kan udah disebutin tuh, bisa naik motor, bisa naik pesawat, bisa naik kereta, bisa naik mobil. Untuk yang mau naik pesawat atau kereta atau travel atau bis, itu bisa ngecek dulu di Traveloka atau di apalagi sih namanya? Tiket.com. Gue ingetnya Traveloka, lu tiket.com. Tinggal dipilih mana yang lebih murah. Cuman kalau kita biasanya kalau kita kan sekarang sebenarnya tinggalnya di Jogja. Kita sih biasanya naik kereta, kalau enggak pesawat, nyari yang promo kalau pesawat. Betul. Nah, jadi bisa disesuaikan lagi dengan budget kalian masing-masing gitu. Untuk berkeliling kota, kalian tidak perlu bingung. Kalian bisa menggunakan bus Trans yang sudah terintegrasi dengan bandara dan stasiun. Jadi di sana tuh juga udah ada kayak Trans Jakarta gitu loh, tapi di sana Trans Jogja. Iya, Trans Jogja namanya. Cuman kita berdua pun belum pernah nyobain naik Trans Jogja di sana. Terus online juga udah banyak, kayak Gojek, kayak Grab gitu, di sana tuh udah banyak. Atau kalian bisa juga sewa mobil atau motor di sana. Kalau yang lebih seneng untuk mau jalan-jalan sendiri gitu. Dan di Jogja tuh maksudnya nggak sulit gitu untuk nemuin kayak rental motor, rental mobil tuh kayaknya udah kayak jamur sih, banyak banget ya. Kadang bahkan kalau misalkan kalian nginep di satu penginapan, biasanya udah ada bukan fasilitas sih, kayak nawarin gitu, kayak mau sekalian sama mobil gak gitu. Nah, selain tempat wisata dan transportasinya yang mudah diakses, hotel atau penginapan di Jogja juga harganya tuh bervariasi banget, dari yang mahal sampai yang murah tuh mereka tuh banyak gitu, banyak pilihannya lah, nggak bakal sulit gitu. Kalau misalkan kalian memang budgetnya memang ada, kalian bisa pilih hotel yang lumayan lumayan nyaman atau yang lebih mewah kali ya. Nah, kalau kalian juga budgetnya nggak terlalu banyak atau yang agak pas-pasan gitu ya, kalian juga bisa nemuin beberapa pilihan penginapan hotel yang mungkin bintang 3 ya, bisa dibilang. 2? Enggak, selain bintang 3, bintang 2 sih. Itu harganya juga udah murah dan banyak banget di sana. Tapi kalau misalkan mau lebih murah lagi, banyak banget yang hotel backpacker. Jadi kayak tempat kayak kos-kosan tapi yang disewain. Itu juga fasilitasnya AC, air panas, dikasih sarapan juga kadang. Jadi asal kalian pinter-pinter nyarinya di Traveloka atau di tiket.com atau di situs-situs Google yang bahas tentang backpacker lah, banyak. Nih nanti gue kasih linknya juga di bawah nih, hotel-hotel backpacker yang fasilitasnya juga udah lumayan enak lah gitu. Nah, ini mungkin kita kasih beberapa contoh referensi penginapan backpacker ya. Iya, ini kita kasih contohnya 5 aja ya. Nanti kalian bisa klik link di bawah, nanti kalian bisa buka sendiri tuh situsnya. Nah, yang pertama, Puspa Jaya Backpacker. Nah, dia ini tempatnya ada di dalam perkampungan, 5 menit dari alun-alun kidul.
dan hanya 10 menit dari Malioboro. Harganya nih sekitar 70.000 per 4 orang. Tuh, 70.000 Bisa isi 4 bisa orang. isi 4 orang kan. Fasilitasnya tuh ada free wifi. Di kamarnya tuh ada fan, mungkin kipas angin kali ya, Iya, kipas kipas angin angin. sama TV. Dan kamar mandinya di luar, mungkin kayak kos-kosan kali Iya. ya. Yang kedua ada Deep Purple Homestay. Homestay yang satu ini tuh terletak 1,5 km dari Taman Sari dan alun-alun kidul. Menawarkan fasilitas kamar yang bersih, murah, pakai AC, mungkin agak lebih harganya agak lebih mahal dari yang tadi kali. Ada AC, ada TV, pakai wifi juga. Nah, ini harganya enggak murah juga kok. Ini 50.000 untuk per 2 orang gitu, per 2 orang. Nih 50.000 bisa buat 2 orang. Ada AC, ada wifi, ada TV, kamar mandi tapi pasti di luar ya, jangan harap banyak-banyak. Iya. Nah, ini link yang apa namanya homestay backpacker ini gue masukin ya di link deskripsi, jadi kalian bisa baca dan pilih sendiri. Tapi selain ini juga banyak di Jogja tuh udah banyak hotel-hotel yang 150.000 sampai 200.000 tuh yang udah fasilitasnya enak gitu. Jadi AC, wifi, kamar mandi dalam, ada air panasnya. Itu biasanya yang kos-kosan eksklusif tapi bisa per hari gitu. Kayak Oyo gitu-gitu deh di Traveloka, kalau kalian cari-carinya detail gitu biasanya dapat kok yang Red Doors. Iya, gitu. Red Doors itu udah banyak banget di Jogja. Jadi nggak perlu Nggak susah lah. nggak susah untuk cari hotel yang murah atau yang sedang tapi fasilitasnya udah oke banget tuh, udah banyak di Jogja gitu. Nah, ini gengs, ini yang tempat rekomendasi makanan kalau kalian ke Jogja ya, yang tempatnya enak, terus habis itu yang kalau ke Jogja kalian mesti makan di sini deh gitu pokoknya. Ini kita buka sama ini aja deh. Ini tempatnya sih bukan di Sleman Jogja ya, ini di Bantul, tapi ini banyak banget orang kesana pasti kalau misalkan lagi main ke Jogja. Pertama ada sate kelatak Pak Pong. Nah, jadi sate kelatak Pak Pong ini tuh uniknya adalah dia pakai jeruji apa sih? Sepeda. Besi. Jadi pakannya tuh bukan pakai tusukan yang kayak sate biasa gitu, pakai jeruji besi, terus dagingnya juga gede-gede. Jadi kalau kalian makan di situ jangan satenya tuh paling 3 atau 2 deh, tapi gede-gede banget gitu. Terus yang kedua nih ada Angkringan Likman. Angkringan Likman nih tempatnya di belakang Tugu. Stasiun Tugu, stasiun Yogyakarta. Ada di belakangnya. Nah, di angkringannya ada banyak sih, ada beberapa angkringan, tapi yang biasanya rame yang Likman. Terus di situ ada juga Kopi Jos. Kopi Jos tuh juga rame ya. Iya. Kopi Jos tuh berderet gitu loh, jadi di angkringan berderet gitu. Itu salah satu tempat yang rame juga sih. Banyak banget orang kesana dan penasaran sama ngerasain Kopi Jos. Padahal ya kopi pakai areng kan. Iya bener, kopi pakai areng. Kopi pakai areng, kalian juga mesti cobain sih. Sama ya angkringan kan memang ciri khasnya di ciri sana. khasnya di sana kan, nasi kucing gitu. FYI aja buat kalian mungkin belum terlalu tahu apa sih Kopi Jos. Jadi Kopi Jos itu adalah kopi hitam yang dicampur pakai areng yang baru dibakar gitu. Jadi lagi nyala-nyalanya ada apinya, langsung dimasukin ke dalam kopi hitamnya gitu. Gitu ya. Gue pertama sih ekspektasinya nyoba itu kopi kayak apaan sih gitu, kayak ya masa minuman dikasih areng. Ternyata rasanya ya enak juga sih gitu, enak. Terus nextnya ada Mangut Lele Mbah Marto. Nih Mangut Lele Mbah Marto juga tempat yang banyak dikunjungin sama public figure. Banyak banget yang kesini. Gue juga jujur belum pernah sih selama setahun di Jogja gue belum pernah nyobain Mangut Lele Mbah Marto. Mungkin nanti kalau udah balik lagi ke sana setelah pandemi ini gue mau nyobain juga sih. Banyak nih yang dicoba, tapi tempatnya bukan tempat yang fancy gitu ya. Jadi kayak biasa aja, tapi katanya rasanya enak banget. Mangut Lele Mbah Marto, kalian searching deh di Google. Nextnya tuh ada Kopi Klotok. Kopi Klotok itu tuh tempatnya di Jalan Kaliurang, arah ke Merapi gitu. Kalau nggak salah sih KM 15 deh, kalau nggak salah ya. Nah, si Kopi Klotok ini tuh kayaknya udah nggak asing lagi sih, karena emang hits itu gitu. Makanannya sih sebenarnya ya
bukan makanan yang fancy gitu. Kalian jangan ngarep kayak bakal ada kayak yang makanan yang mahal-mahal di sana tuh enggak. Di sana tuh cuma menunya tuh cuma telur dadar, sayur lodeh, kayak sayur lodeh deh, setahu gue sayur lodeh, sama ada beberapa macam gorengannya tuh. Cuma yang favoritnya gue di sana sih ya sendiri tuh pasti telur dadarnya tuh emang best banget sih, terbaik gitu. Dia sih udah pernah nyobain ya makan di Kopi Klotok, cuman gue tuh pengen nyobain tapi rame banget. Oh iya, makannya tuh sampai di luar-luar tau nggak? Iya, untuk kalaupun kayak kita gitu, kalau kita kan memang tinggal di sana. Jadi tuh kayak nggak dianjurkan aja gitu, orang sana tuh bilang kalau mau ke Kopi Klotok ya jangan datang hari Minggu, karena kayak hari Minggu tuh kayak hari para pendatang aja gitu, kayak ya wisatawan pada datang pasti banyak yang kesana, dan kita sebagai penduduk di sana tuh dilarang untuk ke Kopi Klotok hari Minggu karena nggak akan bisa masuk. Kalau tempat wisata di Jogja tuh yang wajib dikunjungin ya apa namanya, yang pasti Malioboro, Prambanan, Borobudur, Tugu Jogja, alun-alun Kidul, Parangtritis. Iya, kalau ngomongin pantai sih Jogja ya lumayan banyak sih. Ya maksudnya pantai Gunung Kidul sih yang banyak. Nah, di Gunung Kidul tuh kalian kalau ke pantai di Gunung Kidul tuh banyak banget pantai. Jadi kalian tinggal pilih aja mana yang sesuai dengan apa namanya keinginan kalian. Cuman gua mau ngasih satu rekomendasi pantai tuh, ada kemarin yang gua kesana tuh pantai Gua Pindul. Nah itu sepi gengs. Jadi kalau lu sukanya sepi terus cuman pengen chill aja, ada di vlog gue juga yang di Gua Pindul, kalian lihat aja nanti gua taruh di apa namanya di sini. Nah itu pantainya sepi, jadi kalau kalian mau cuma nongkrong nungguin sunset gitu tuh enak banget di situ gitu. Nah kalau tadi dia kan bilang pantai Gua Pindul ya, kalau gue juga ada satu rekomendasi tempat yang mungkin para pendatang tuh jarang tahu, bukan jarang tahu sih sebenarnya, kayak jarang aja gitu beberapa yang kesana. Paling kebanyakan memang anak-anak yang emang anak nongkrong di sana gitu. Ini ada tempat untuk menikmati sunset juga, view-nya ngeliat pantai juga, cuma nggak perlu repot-repot kena pasir atau gimana. Kalian bisa datang ke Paralayang. Paralayang itu di mana? Paralayang itu di Parangtritis. Cuma kalian tuh harus naik ke bukit dulu gitu. Nah, nanti karena gue belum pernah ke sana juga, nanti gue kasih gambarnya. Iya, nanti gue kasih gambarnya. Gambarnya itu keren banget, sumpah. Kalian tuh jadi kalian di atas, kalian ngeliat laut, kalian ngeliat sunset, itu keren banget, parah. Jadi Jogja tuh dia menangnya adalah dia deket pantai, deket gunung juga. Jadi kalian bisa pilih mau ke gunung apa mau ke pantai, dan pantainya juga banyak banget pilihannya di sana gitu. Itu kayaknya ke sana kalau misalkan 3 atau 4 hari ya, satu orang nih udah termasuk transport ya, 1 juta juga cukup deh. Asal kalian transportnya juga jangan yang macam-macam ya, kayak misalkan naik bis atau naik kereta, oke, cukup deh. Kalau perginya berlima apa berenam, patungan hotel gitu nggak akan kekurangan sih. Makan juga murah asal kalian nggak neko-neko. Jadi Jogja tempat yang pas banget buat dikunjungin setelah pandemi ini menurut gua. Kecuali kalian duitnya banyak banget ya, pasti ya mau keluar negeri mau kemana itu sih terserah. Tapi kalau yang mau lokal dan masih di Jawa, Jogja sih menurut gue rekomen banget gitu.